berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya tolong dipimpin dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, semua siswa hari ini masuk kan ya? Nggak ada yang nggak masuk, nggak ada yang izin ataupun sakit. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia, saya mau menanyakan, ada yang bisa menyebutkan organ-organ yang ada di dalam sistem peredaran darah dan apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki sistem peredaran darah? Sebelum menjawab pertanyaannya, ayo dibagi kelompoknya dulu ya untuk melakukan praktikum, lalu berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang praktikumnya sudah selesai kan ya? Ayo perwakilan kelompok maju satu persatu ya, presentasi hasil. Bagaimana pengaruh dari aktivitas fisik yang berbeda terhadap frekuensi denyut nadi? Hipotensis. Semakin berat aktivitas fisik yang dilakukan seseorang, maka frekuensi denyut nadi akan semakin cepat. Variabel 1. Variabel manipulasi meliputi aktivitas yang dilakukan. 2. Variabel respon, banyaknya frekuensi denyut nadi per 1 menit. 3. Variasi kontrol, waktu dan masa tubuh siswa, dan alat bahan, alat tulis, stopwatch, dan tensi. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, memilih 3 orang teman untuk menjadi model. 2. Mengukur denyut nadi model pertama dengan duduk santai. Yang ketiga, menghitung denyut nadi model selama 1 menit dengan menggunakan stopwatch. 4. Mengulangi sebanyak 2 kali. Dan selanjutnya menghitung rata-rata. 5. Mengukur tekanan darah dalam keadaan santai. 6. Mencatat tekanan darah. 7. Model berlari-lari kecil di tempat dalam waktu 2 menit dan kemudian mengukur denyut nadi dan tekanan darah. 8. Model melakukan naik turun tangga selama 5 menit kemudian mengukur denyut dan tekanan darah. 9. Mengulangi langkah 2-11 dengan model yang berbeda-beda. Kemudian amati hasil pengukuran tersebut. Analisis 1. Mengapa kita menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Apa frekuensi denyut jantung sama dengan frekuensi denyut nadi? Manakah di antara berlari kecil 2 menit dan naik turun tangga selama 5 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Analisis 3. Manakah di antara duduk santai selama 1 menit dengan berlari kecil selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa? Analisis 4. Menurutmu, apakah jenis kelamin dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi, karena frekuensi antara denyut jantung dengan denyut nadi adalah sama. 2. Jawab. Yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi adalah naik turun tangga selama 5 menit karena semakin berat aktivitas fisik seseorang, maka mempengaruhi frekuensi denyut jantungnya. 3. Jawab. Yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi adalah berlari kecil selama 2 menit. Karena semakin berat aktivitas fisik seseorang, maka mempengaruhi frekuensi denyut jantungnya. Dan juga lamanya seseorang melakukan aktivitas tersebut juga dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantungnya. 4. Jawab. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah jenis kelamin, kegiatan atau aktivitas tubuh, suhu tubuh, umur,
berat badan, keadaan emosi atau psikisnya, dan komposisi ion, jenis kelamin, jenis dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Dikarenakan otot yang bekerja memerlukan pasukan oksigen untuk mengolah energi, udara yang dihirup oleh paru-paru diantarkan darah menuju jantung, kemudian memompakan ke seluruh tubuh, terutama pada otot yang bekerja. Baik, dari percobaan hari ini dapat disimpulkan bahwa semakin berat aktivitas fisik seseorang, maka frekuensinya juga semakin cepat. Sebaliknya, jika semakin ringan aktivitas fisik seseorang, maka frekuensi denyut nadi juga akan semakin lambat. Selanjutnya, Ibu akan membagikan beberapa soal ya. Ayo anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Baik, untuk hari ini sampai di sini ya materinya. Selanjutnya tolong dipahami lagi tentang sistem peredaran darah pada manusia dan jangan lupa mempelajari materi selanjutnya ya. Assalamualaikum.